Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya abang kakak, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini pada hari Selasa ada yang berbeda karena kita bukan dalam mata pembelajaran tematik, tapi hari ini kita ke pembelajaran matematika. Sudah bisa saya jelaskan ya di Zoom pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk mulai minggu ini roster kita berganti. Selasa yang harusnya tematik itu menjadi matematika, kemudian Kamis Jumat itu menjadi tematik. Jadi jangan bingung ya. Jadi di hari Selasa ini kita bertemu dalam mata pembelajaran tematik. Mulai berlaku minggu ini, begitu seterusnya sampai minggu depan. Nah, hari ini bertemu lagi dalam mata pembelajaran matematika, melanjutkan operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, kalau minggu lalu materi kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pengurangan. Jadi kan operasi hitung itu ada 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Minggu lalu kita sudah penjumlahan, maka hari ini pengurangan bilangan bulat. Masih ingat kan bilangan bulat terbagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Miss Eka yakin kamu sudah paham materi minggu lalu, karena tidak ada yang bertanya secara pribadi ke saya, berarti kamu sudah paham. Karena saya selalu bilang kalau kamu belum paham, silahkan tanya ke saya secara pribadi, insya Allah akan saya berikan penjelasan tambahan. Tapi karena tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah paham. Berarti hari ini materi pengurangan juga insya Allah bisa kita pelajari dengan sebaik mungkin. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, kamu dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kamu dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya pembelajaran matematika. Baik itu ketika membeli ataupun berjualan, kemudian ketika menghitung sesuatu. Nah, jadi tidak lepas dari matematika. Nah, mari kita mulai materi hari ini. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, kalau penjumlahan itu menambahkan, maka pengurangan itu mengurangkan jumlahnya. Kemudian di sini ada ketentuan bilangan bulat yang wajib kamu hafal. Nah, kalau minggu lalu kan mengenai penjumlahan ya, kalau positif ditambah positif, hasilnya sudah pasti positif. Kalau negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Kemudian kalau minggu lalu negatif ditambah positif atau kebalikannya, maka jawabannya itu disesuaikan tanda yang bilangannya paling besar. Nah, itu pasti kamu sudah paham ya. Kalau hari ini ketentuannya ada 2, wajib kamu hafal dan silahkan dicatat atau di screen materi ini. Nanti kamu pelajari dan ketika kamu mengerjakan latihan tidak bingung lagi. Untuk A dikurang B, misalnya bilangan A dikurang B, berarti bilangan positif dikurang dengan bilangan positif. Nah, hasilnya adalah A ditambah negatif B. Nah, di sini misalnya, di sini Miss Eka berikan contoh biar mudah. Nah, yang dimaksud dengan sama, misalnya kamu menemukan soal 4 dikurang 2, itu bisa sama dengan 4, atau angkanya kita lainkan saja biar kamu paham. Atau bisa dia 3 ditambah negatif 1. Nah, jadinya kan ingat kalau semalam negatif dikurang atau ditambah positif, maka dia hasilnya disesuaikan dengan tanda yang besar. Jadi ini jawabannya akan sama, 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 ya hasilnya 2. Sama seperti 3 ditambah negatif 1. 3 ke kanan ditambah negatif 1. Negatif bergeser ke kiri, berarti 3 dikurang 1 ya 2. Nah, sama kan? Itu ya nak yang dimaksud ya. Kalau ada soal positif dikurang positif, itu cara mengerjakannya sama seperti minggu lalu, positif ditambah negatif. Nah, itu yang pertama. Masuk yang kedua. A dikurang dengan negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contohnya soalnya adalah 5 dikurang negatif 2. Nah, sama dengan 5 ditambah 2. Nah, 5 itu
posisinya di kanan. Nah, negatif bertemu dengan negatif, kita ubah menjadi positif. Berarti 5 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 7. Sama seperti 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Jadi jangan salah. Nah, ini sama aja ya abang kakak. Jadi mempermudah kamu. Jadi mempermudah. Kalau ada latihan positif dikurang negatif, aduh itu gimana Miss? Nah, ubah aja tandanya menjadi positif. Jadi misalnya 5 dikurang negatif 2 jadinya 5 ditambah 2. Negatif bertemu dengan negatif jadinya positif. Mempermudah, kita masuk ke contoh soal. Nah, masih ingat kan lawan bilangan kalau positif 1 lawannya negatif 1. Begitu juga seterusnya, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, dan seterusnya. 100 maka lawannya adalah negatif 100. Begitu juga sampai 1 juta lawannya adalah negatif 1 juta. Nah, kalau dia dari negatif misalnya negatif 10 maka lawannya adalah positif 10. Di sini ada contoh soal 2 dikurang negatif 3. Nah, ini tadi yang Miss Eka bilang 2 dikurang negatif 3. Nah, lawan dari negatif 3 itu kan adalah positif 3. Lawan dari negatif 3 itu adalah positif 3. Jadi kalau 2, nah soal seperti ini itu kita bisa ubah menjadi 2 ditambah 3. Ingat kalau tadi dia soalnya positif dikurang negatif, maka jadinya positif ditambah positif. Ini berlaku hanya untuk pengurangan ya abang kakak. Jadi kalau ada angka positif dikurang dengan negatif, maka hasilnya dia menjadi positif. Contohnya 2 dikurang negatif 3 hasilnya adalah 2 ditambah 3. Nah, jadi kalau di garis bilangan 2 yaitu tadi 2, ini dia positif 2 ditambah dengan ini dia 2 ditambah dengan dikurang dengan negatif 3. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Maka karena dia dikurang maka lawannya adalah positif, berarti menjadi 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, lanjut. Nah, contoh soal berikutnya yaitu 3 dikurang 7. Nah, kalau 3 dikurang 7 ini ya mudah ya abang kakak ya. 3 dikurang 7 3 positif 3. Kalau ini tidak ada tanda yang diubah. 3 positif 3 nih awalnya berada di sini, kemudian dikurang 7. Kalau dikurang itu berarti mengarah ke kiri. Dikurang 7 maka dia mundur sebanyak atau sejauh 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Maka jawabannya adalah negatif 4. Sama seperti misalnya 4 dikurang 5 dikurang 8 misalnya. Awalnya dia berada di posisi angka 5 dikurang 8 maka mundur 8 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka jawabannya adalah negatif 3. Nah, kemudian itu tadi contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ada negatif 5 dikurang 3. Nah, ini juga tidak ada tanda yang diubah. Negatif 5 nih awalnya dia berada di negatif 5. Bentar ya, aktifkan pointernya. Negatif 5 yaitu di sebelah kiri garis bilangan dikurang 3. Kalau dikurang ingat arahnya ke kiri, mundur dia 3 langkah. 1 2 3. Maka jawabannya adalah negatif 8. Sama seperti negatif 2 dikurang 3 sama dengan berada di negatif 2 dikurang 3 mundur 3 langkah. 1 2 3. Maka jawabannya adalah negatif 5. Nah, kalau untuk pengurangan yang terakhir ini tadi misalnya positif dikurang negatif langsung saja, atau negatif dikurang negatif langsung bergerak ke kiri. Tapi kalau angka positif dikurang negatif misalnya 5 dikurang negatif 2 gitu. Nah, maka tanda kurang dan negatifnya itu kita ubah menjadi tambah. Jadi kalau 5 dikurang negatif 2 jadinya 5 ditambah 2. Benar. Kalau dia 1 dikurang negatif 4 jadinya 1 ditambah 4.
Kalau dia 9 dikurang negatif 7 misalnya, jadinya 9 ditambah 7. Oke, insya Allah sudah paham ya. Kalau kurang paham atau ada yang merasa agak sulit, boleh ditanyakan ke Miss Eka melalui WA pribadi. Nah, jadi kalau kamu tidak ada bertanya ya Miss Eka menganggap kamu semuanya sudah paham atau bahkan sangat-sangat paham. Jadi nanti dikerjakan latihannya yang Miss Eka tampilkan di Google Classroom, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau diminta menggunakan garis bilangan, silahkan kerjakan di garis bilangan. Di buku kamu juga tidak masalah, nanti fotokan, kirimkan, boleh dari Google Classroom, boleh dari WA Miss Eka. Nah, jadi kamu dapat mengerjakannya jika fokus dan mengulangi penjelasan yang Miss Eka berikan tadi. Nah, abang kakak, itu materi pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Miss Eka mengingatkan untuk sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal. Kemudian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ketika kamu berada di luar rumah. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Jadi di hari Kamis dan Jumat kita bertemu di mata pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.